Aku, Rina, perempuan, berumur 22 tahun. Masih ingat betul hari pertama aku menginjakkan kaki di perumahan kecil itu. Waktu itu sore, matahari sudah condong ke barat. Sinarnya temaram, seperti sengaja dibuat redup. Rumah yang aku sewa berdiri di ujung jalan. Tidak terlalu besar tapi cukup rapi. Cat dindingnya putih pucat, halaman depannya sempit, dan di belakangnya ada kebun kecil yang dipenuhi rumput liar. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja, bahkan terkesan tenang. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali membuka pintu dadaku terasa agak sesak, seperti ada perasaan tidak enak yang susah dijelaskan. Lingkungan perumahan ini sunyi, terlalu sunyi, bahkan untuk ukuran sore hari. Jarang terdengar suara anak-anak bermain. Tidak ada orang lalu lalang, hanya suara angin yang menggesek daun pohon dan bunyi pintu rumah yang kadang berderit sendiri. Rumah-rumah di sini kebanyakan model lama, dengan pagar besi berkarat dan jendela kayu yang jarang terbuka. Para penghuninya kebanyakan orang tua, wajah-wajah yang terlihat lelah, sorot mata mereka datar, seperti menyimpan cerita yang tidak ingin dibagi. Hari pertama aku beres-beres rumah, aku merasa seperti sedang diawasi. Setiap kali aku menoleh ke jendela, rasanya ada mata yang mengintip dari balik tirai rumah tetangga. Tapi setiap aku benar-benar melihat, tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan orang baru yang belum terbiasa dengan lingkungan. Sore itu, saat aku sedang menyapu halaman depan, seorang perempuan paruh baya muncul dari rumah sebelah. Tubuhnya agak gemuk, rambutnya disanggul rapi, dan pakaiannya sederhana tapi bersih. Dia tersenyum lebar, senyum yang seharusnya terlihat ramah, tapi entah kenapa membuat tengkukku merinding. Matanya seperti menatap terlalu lama, terlalu dalam, seolah sedang menilai sesuatu di dalam diriku. Baru pindah ya? Tanyanya dengan suara pelan tapi jelas. Aku tersenyum, berusaha bersikap sopan. Iya Bu, baru hari ini. Saya Butini. Rumah saya di sebelah. Dia mengangguk pelan, tapi matanya masih belum lepas dari wajahku. Oh, iya Bu, saya Rina. Aku sempat berkata, mohon bantuannya selama saya tinggal di sini. Butini tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya tipis. Ada jeda beberapa detik sebelum dia menjawab, iya, semoga betah di sini. Kalimatnya terdengar biasa, tapi nadanya seperti menyimpan sesuatu. Hawa di sekitarku terasa mendadak dingin, padahal sore itu cuaca cukup hangat. Setelah itu, dia masuk ke rumahnya tanpa pamit lebih lanjut. Malam pertama aku tidur di rumah itu, aku sulit memejamkan mata. Bukan karena capek, tapi karena suasana rumah terasa asing. Jam dinding berdetak terlalu keras, dan setiap suara kecil terdengar jelas. Tengah malam, lampu kamar tiba-tiba berkedip. Aku bangun, jantung berdebar, lalu memeriksa saklar. Semua baik-baik saja. Aku kembali ke tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Tak lama kemudian, aku merasa seperti ada yang berdiri di dekat pintu kamar. Aku tidak melihat apapun, tapi perasaan itu sangat nyata. Seperti ada seseorang yang mengawasi, menunggu aku tertidur. Aku menarik selimut sampai menutupi leher, mencoba berdoa dalam hati. Mungkin cuma halusinasi, pikirku. Aku akhirnya tertidur dengan gelisah. Beberapa hari berlalu, aku mulai menjalani rutinitas baru. Pagi berangkat kerja, sore pulang, malam mengurung diri di rumah. Aku jarang berinteraksi dengan tetangga, kecuali sekadar menyapa dari jauh. Butini sering terlihat duduk di teras rumahnya, seolah sengaja menunggu aku pulang. Setiap kali aku lewat, dia menatap tanpa berkata apa-apa. Tatapannya membuat langkahku selalu ingin dipercepat. Hal-hal aneh mulai sering terjadi. Lampu kamar sering mati sendiri. Air keran kamar mandi kadang menyala tanpa aku buka. Dari kebun belakang rumah, sering terdengar suara seperti orang berjalan di atas rumput. Padahal saat aku cek, tidak ada siapa-siapa. Bau tanah basah kadang tercium kuat di dalam rumah, seperti habis hujan. Padahal cuaca cerah. Yang paling mengganggu adalah mimpi-mimpi itu. Hampir setiap malam aku bermimpi tentang seorang wanita tua. Wajahnya keriput, rambutnya panjang dan kusut, matanya hitam pekat tanpa putih mata. Dia selalu berdiri di kejauhan, menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Tidak pernah bicara, tapi aku bisa merasakan amarahnya. Setiap kali aku mencoba mendekat, dia tersenyum. Senyum yang membuat jantungku seperti diremas.
Aku sering terbangun dengan tubuh berkeringat dingin dan dada sesak. Ada malam di mana aku menangis tanpa sebab, merasa sedih dan takut bersamaan. Dalam salah satu malam terburuk, aku terbangun sambil berbisik lirih, "Gusti, aku salah apa?" Suaraku gemetar, rasanya seperti anak kecil yang tersesat. Dalam hati aku berkata, "Kok uripku dadi koyong ngene? Kenapa hidupku tiba-tiba jadi seperti ini?" Aku mencoba berpikir logis. Mungkin aku stres karena pindahan, karena lingkungan baru, karena sendirian. Tapi komentar tetangga lain mulai membuat pikiranku kacau. Suatu sore, saat aku membeli kebutuhan di warung kecil dekat perumahan, ibu pemilik warung menatapku dengan wajah ragu. "Kamu yang baru pindah itu, ya?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Hati-hati tinggal di situ," katanya sambil menurunkan suara. "Apalagi sama tetangga sebelah." Aku bertanya apa maksudnya, tapi ibu itu hanya menghela napas dan berkata, "Pokoknya jaga diri. Orang sini kalau iri, bisa macem-macem." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Iri? Iri karena apa? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya perempuan biasa, hidup pas-pasan, tidak punya apapun yang istimewa. Tapi setiap kali aku mengingat tatapan Butini, ada perasaan tidak nyaman yang menjalar di tubuhku. Malam itu, saat aku pulang kerja, aku melihat Butini berdiri di halaman rumahnya. Dia menatapku sambil tersenyum kecil. Aku membalas dengan anggukan sopan, tapi saat aku membuka pintu rumahku, aku mendengar dia berbisik pelan. Suaranya tidak jelas, seperti doa atau mantra. Bulu kuduku langsung berdiri. Di dalam rumah, aku duduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut. Perasaan takut itu semakin nyata, seolah ada sesuatu yang mulai bergerak pelan, mengintai dari balik dinding rumahku. Aku sadar, sejak aku pindah ke sini, hidupku tidak lagi terasa biasa. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang pelan-pelan merayap masuk ke dalam hidupku, dan tanpa aku sadari, mungkin sejak hari pertama Butini menatapku dengan senyum tipis itu, aku sudah ditandai. Bukan sebagai tetangga baru, tapi sebagai sasaran. Malam itu aku tidur dengan lampu kamar, sengaja aku nyalakan. Sejak beberapa hari terakhir, aku sudah tidak berani tidur dalam gelap. Rasanya aneh, seperti kalau lampu dimatikan, sesuatu akan lebih bebas bergerak di dalam rumah. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 2 pagi, ketika akhirnya mataku terpejam. Tubuhku lelah, tapi pikiranku masih berisik. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur, tapi tiba-tiba tubuhku tersentak. Selimut yang menutupiku ditarik dengan sangat keras, sampai kakiku terasa dingin terkena udara malam. Aku refleks duduk, napasku terengah, jantungku berdetak kencang seolah mau meloncat keluar. Mataku langsung menyapu seluruh kamar. Lemari rapat, pintu kamar masih terkunci, jendela juga tidak terbuka, tidak ada siapa-siapa. Namun sebelum aku sempat menenangkan diri, suara itu muncul, pelan, serak, seperti bisikan orang tua yang sangat dekat dengan telingaku. "Kau harus merasakan sakitku." Suara itu bukan dari luar kamar, bukan, juga dari dalam kepalaku. Rasanya seperti ada tepat di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi tetap tidak ada apa-apa. Hanya dinding kosong, dan bayanganku sendiri yang terlihat gemetar, terkena cahaya lampu. Aku langsung menarik selimut lagi, memeluk lutut, dan mencoba berdoa dengan suara lirih. Tanganku dingin, keringat mengalir di punggung meski udara malam terasa sejuk. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi setengah sadar, mungkin efek kelelahan. Tapi kalimat itu terlalu jelas, terlalu nyata untuk disebut mimpi. Sisa malam aku habiskan dengan duduk bersandar di kepala ranjang. Setiap suara kecil membuatku tersentak. Bunyi kayu berderak, angin yang menyentuh genteng, bahkan suara napasku sendiri terdengar asing. Ketika azan subuh terdengar dari kejauhan, aku hampir menangis lega. Dalam hati aku berbisik, "Gusti, aku isi urip tuh," seolah memastikan aku benar-benar selamat melewati malam itu. Pagi harinya, aku berangkat kerja dengan kepala berat dan mata sembab. Sepanjang jalan, aku masih teringat suara bisikan itu. Setiap kali aku menutup mata sebentar, kalimat itu terulang, seperti diputar ulang di kepalaku. Aku mencoba bersikap normal di kantor, tapi konsentrasiku berantakan. Beberapa kali aku salah mengetik, salah kirim email, sampai atasan sempat menegur dengan nada heran. Siang itu, aku memutuskan menghubungi Dita,
Dia sahabatku sejak kuliah. Satu-satunya orang yang selama ini paling sering mendengar keluh kesahku. Kami janjian bertemu sepulang kerja di kafe kecil dekat kantor. Begitu duduk, tanpa basa-basi, aku langsung cerita. Semuanya, dari rumah baru, tetangga yang aneh, mimpi-mimpi buruk, sampai kejadian semalam. Aku bercerita panjang lebar, suaraku bergetar, tanganku tidak berhenti memainkan sendok. Dita mendengarkan dengan dahi berkerut, tapi wajahnya tetap tenang. "Rina," katanya akhirnya sambil menghela napas. "Menurutku kamu cuma kecapekan. Pindahan rumah itu capek, adaptasi lingkungan baru juga bikin stres. Pikiran kamu kebawa ke mimpi." Aku menatapnya, ingin percaya. Tapi Dit, suaranya itu jelas banget. Bukan kayak mimpi biasa. Dia tersenyum tipis, mencoba menenangkan. "Kamu terlalu fokus sama rasa takutmu. Coba istirahat yang cukup. Jangan mikir aneh-aneh. Kadang, otak kita bisa nipu kita sendiri." Aku mengangguk pelan. Di satu sisi aku ingin percaya kata-katanya, karena itu jauh lebih masuk akal. Tapi di sisi lain, ada perasaan berat di dada. Seperti firasat buruk yang tidak mau pergi. Sejak malam itu, rasa takut di dalam diriku berubah bentuk. Bukan lagi sekadar ketakutan tanpa arah, tapi rasa ingin tahu yang bercampur putus asa. Aku mulai sadar, kalau aku hanya diam dan berharap semua ini berhenti sendiri, mungkin aku justru akan semakin tenggelam. Ada sesuatu yang sedang terjadi di sekitarku, dan cepat atau lambat, aku harus tahu apa itu. Pagi-pagi sekali, saat udara masih dingin dan jalan perumahan masih sepi, aku memberanikan diri keluar rumah lebih awal. Bukan untuk kerja, tapi untuk mencari tahu. Aku mulai dengan hal paling sederhana, menyapa tetangga. Selama ini aku terlalu menutup diri, terlalu takut untuk berinteraksi. Sekarang aku memaksa diri untuk terlihat biasa saja. Meski di dalam dada, jantungku terus berdetak tidak karuan. Aku berhenti di rumah. Seorang nenek yang sering duduk di teras sambil menyapu daun kering. Wajahnya keriput, punggungnya sedikit bungkuk, tapi matanya tajam dan seolah tahu banyak hal. Aku menyapanya pelan, dan dia membalas dengan anggukan kecil. Kami mengobrol basi-basi soal cuaca, soal harga sembako, sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya tentang lingkungan ini. Nenek itu terdiam cukup lama. Tangannya berhenti menyapu. Dia menatap ke arah rumah Butini, lalu kembali menatapku. Suaranya diturunkan, hampir seperti bisikan. Katanya, "Dulu pernah ada kejadian aneh di sini. Seorang tetangga mendadak sakit keras, tubuhnya mengering, dan meninggal tanpa sebab jelas. Orang-orang bilang, itu karena iri hati, karena dengki yang dipelihara terlalu lama. Dulu dia iri sama tetangganya," kata nenek itu akhirnya. Suaranya bergetar halus, sampai pakai santet buat menjatuhin Wong. Setelah berkata begitu, dia menunduk. Seperti menyesal sudah bicara terlalu banyak, dadaku langsung terasa sesak. Santet, kata itu terdengar berat, dingin, dan menyeramkan. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi nenek itu sudah menggeleng pelan, lalu masuk ke rumahnya tanpa menoleh lagi. Aku berdiri terpaku di depan pagar, napasku terasa pendek. Angin pagi berhembus pelan, tapi tidak membawa rasa sejuk. Yang ada, justru rasa dingin yang merayap dari telapak kaki sampai ke tengkuk. Sepanjang hari itu, kata santet terus terngiang di kepalaku. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri, bilang bahwa ini cuma rumor, cerita lama yang dibesar-besarkan. Tapi semua kejadian yang aku alami selama ini terlalu pas untuk disebut kebetulan. Bisikan, mimpi buruk, tubuh yang melemah, sosok di cermin, semua seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Alih-alih pergi atau mencari kosan lain, aku justru merasa tertantang. Rasa takutku berubah menjadi tekad nekat. Aku ingin tahu kebenarannya. Aku mulai memperhatikan Butini dengan lebih saksama. Setiap pagi, setiap sore, setiap kali aku pulang kerja, aku mengamati rumahnya dari balik jendela atau celah pagar. Butini jarang keluar rumah di siang hari. Tirai jendelanya hampir selalu tertutup, tapi saat malam tiba, terutama lewat tengah malam, dia sering keluar. Aku melihatnya sendiri. Tubuhnya dibungkus kain panjang, rambutnya disanggul, dan di tangannya selalu ada sesuatu yang dibalut kain. Hitam, bentuknya tidak besar, tapi cukup untuk digenggam dengan hati-hati. Setiap kali dia keluar, langkahnya pelan, seperti tidak ingin terdengar. Dan setiap kali itu juga,
Aku merasakan hawa dingin masuk ke rumahku. Yang paling membuatku tidak tenang adalah matanya. Tatapannya selalu mengarah ke rumahku. Bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat perutku melilit. Tatapan itu seperti berkata, "Aku tahu kamu di sana." Dan entah kenapa, setiap kali mata kami bertemu, tubuhku langsung lemas, seperti tenaga ditarik keluar begitu saja. Sejak aku mulai memperhatikannya, kondisi tubuhku semakin memburuk. Bangun tidur rasanya seperti tidak tidur sama sekali. Kepalaku sering pusing, terutama di bagian belakang, seperti ditekan benda berat. Tangan dan kakiku sering kesemutan tanpa sebab. Kadang rasa dingin muncul tiba-tiba, menusuk sampai ke tulang. Meski cuaca sedang panas, aku sempat pergi ke dokter. Hasilnya normal, tidak ada penyakit serius, tekanan darah normal, darah juga baik. Dokter hanya bilang, aku kurang istirahat dan terlalu banyak pikiran. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, ini bukan soal medis. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam-malamku semakin panjang. Aku sering terbangun tepat di jam yang sama. Pukul 2 lewat sedikit. Jam dinding seperti sengaja berhenti berdetak, lalu berdetak lagi setelah aku bangun. Pada jam-jam itu, udara di dalam kamar terasa berat. Sulit bernapas. Kadang, aku merasa ada yang duduk di tepi ranjang. Meski saat aku membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Dalam salah satu malam terburuk, aku terbangun dengan rasa sakit luar biasa di dada. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Aku menggeliat, memegangi dada, air mata keluar tanpa aku sadari. Dalam kondisi setengah sadar, aku mendengar suara tertawa pelan. Suara perempuan tua, suara yang sama dari mimpiku. Aku berbisik lirih sambil terisak. Aku khawatir, aku wedi, aku takut. Benar-benar takut, tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin dekat, semakin jelas. Aku menutup telinga, tapi tetap terdengar. Seolah suara itu berasal dari dalam kepalaku sendiri. Keesokan harinya, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Di depan pagar rumahku, tepat di bawah pohon kecil, ada benda aneh. Gulungan kain hitam kecil, diikat dengan benang kasar. Bau tanah dan sesuatu yang amis tercium samar. Aku tidak berani menyentuhnya. Aku hanya berdiri menatap. Jantungku berdegup keras. Entah kenapa, aku yakin benda itu bukan kebetulan. Itu bukan sampah biasa. Ada niat di baliknya. Aku menutup pintu ropet-ropet dan tidak berani keluar rumah seharian. Sepanjang hari itu, kepalaku terasa berat. Pandanganku sering berkunang-kunang. Setiap kali aku duduk atau berdiri, dunia seperti berputar pelan. Malamnya, Butini kembali keluar rumah. Aku mengintip dari balik tirai. Kali ini aku melihat lebih jelas. Dia berjalan menuju belakang rumahnya, ke arah kebun kecil yang jarang diterangi lampu. Dia berlutut, membuka kain hitam yang dibawanya, lalu menggumamkan sesuatu. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi dari gerak bibirnya, aku tahu itu bukan doa biasa. Saat itu juga, tubuhku mendadak gemetar hebat. Kepalaku terasa seperti dipukul. Aku terjatuh ke lantai, memegangi kepala sambil meringis. Nafasku pendek-pendek. Dalam pandanganku yang kabur, aku melihat bayangan wanita tua itu lagi. Kali ini dia tersenyum lebar, senyum yang penuh kemenangan. Aku tidak tahu berapa lama aku tergeletak di lantai. Saat aku sadar, jam sudah menunjukkan hampir subuh. Tubuhku lemas seperti habis diperas. Tenggorokanku kering, dan seluruh sendiku terasa nyeri. Aku bangkit perlahan, berjalan tertatih ke kamar mandi, dan kembali bercermin. Wajahku pucat, mataku cekung. Tapi yang membuatku hampir berteriak adalah bekas lebam samar di leherku, seperti bekas jari. Aku menyentuhnya dengan tangan gemetar. Dingin, nyata, bukan bekas benturan atau alergi. Disitulah aku tidak bisa menyangkal lagi, ini bukan mimpi, ini bukan halusinasi. Ada sesuatu yang sedang menyerangku, pelan tapi pasti. Sesuatu yang lahir dari kebencian, dari iri hati yang dipelihara terlalu lama. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Dalam hati aku berdoa dengan suara hampir tidak terdengar. Ya niki pancen cobaan. Mugo, aku diwenehi kekuatan. Kalau ini memang cobaan, semoga aku diberi kekuatan. Aku sadar, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Jejak itu sudah jelas.
Santet bukan lagi sekadar rumor. Aku sedang berada di tengah-tengahnya. Dan jika aku tidak segera bertindak, aku takut aku tidak akan bertahan lama. Sejak malam-malam itu, tidur bukan lagi tempat istirahat bagiku. Ia berubah menjadi pintu menuju sesuatu yang gelap. Sesuatu yang selalu menungguku dengan sabar. Begitu mataku terpejam, aku tidak pernah benar-benar merasa tertidur. Rasanya seperti tubuhku diam, tapi jiwaku ditarik perlahan, diseret masuk ke ruang yang tidak kukenal. Mimpi buruk itu datang hampir setiap malam, dan setiap kali selalu terasa lebih nyata dari sebelumnya. Aku melihat diriku sendiri berjalan tertatih di lorong panjang yang gelap. Lantainya dingin, basah, seperti tanah kuburan yang baru digali. Di sekelilingku tidak ada dinding yang jelas, hanya kegelapan yang bergerak pelan, seperti bernapas. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak pernah keluar. Kakiku melangkah bukan karena aku mau, tapi karena ada sesuatu yang memaksaku terus maju. Dan di ujung lorong itu, wanita tua itu selalu menunggu. Dia berdiri diam, tubuhnya membungkuk sedikit, rambutnya menjuntai kusut menutupi wajah. Tapi aku semakin dekat. Rambut itu seperti tersibak sendiri, memperlihatkan wajah yang selalu sama. Keriputnya dalam, kulitnya pucat, keabu-abuan, dan matanya hitam pekat, kosong, tapi penuh niat jahat. Dia tersenyum, senyum yang tidak pernah berubah. Senyum orang yang tahu dia sudah menang. Kau milikku sekarang, katanya setiap kali. Dengan suara parau yang membuat dadaku terasa diremas. Suara itu seperti datang dari segala arah, masuk ke telingaku, ke kepalaku, bahkan ke dalam tulang-tulangku. Setiap kali dia mengucapkan kalimat itu, tubuhku terasa berat. Aku jatuh berlutut, tidak mampu melawan. Aku mencoba berdoa, menyebut nama Tuhan, tapi kata-kata itu selalu terputus di tengah jalan. Seolah ada yang menutup mulutku dari dalam. Aku hanya bisa menangis tanpa suara. Sementara wanita itu melangkah, mendekat, semakin dekat, sampai aku bisa mencium bau tanah busuk dari tubuhnya. Aku selalu terbangun, tepat sebelum dia menyentuhku. Bangun dengan napas terengah, tubuh basah oleh keringat, dan jantung yang berdetak tidak karuan. Tapi rasa takutnya tidak ikut hilang. Rasa itu tinggal, menempel, seperti bayangan yang menolak. Pergi meski matahari sudah terbit. Hari-hariku pun ikut berubah. Aku tidak lagi merasa menjadi diriku sendiri. Bangun pagi terasa berat, seperti ada beban besar di dada. Aku sering duduk lama di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai, mencoba mengumpulkan tenaga hanya untuk berdiri. Cermin di kamar sudah jarang berani aku tatap lama-lama. Aku takut melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Di kantor, aku mulai kehilangan fokus. Pekerjaan yang dulu bisa ku selesaikan dengan cepat, kini terasa melelahkan. Aku sering melamun, menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat apapun. Beberapa kali aku merasa seperti ada yang berdiri di belakangku, memperhatikan dari jarak sangat dekat. Saat aku menoleh, tentu saja tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan diawasi itu tidak pernah benar-benar hilang. Teman-temanku mulai menjauh. Awalnya mereka bertanya, menanyakan keadaanku, tapi lama-lama pertanyaan itu berubah menjadi tatapan aneh. Mereka bilang aku kelihatan berbeda, lebih pucat, lebih kurus, lebih pendiam. Ada yang bercanda, kamu sakit, Rin? Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk tanpa menjelaskan. Dita pun berubah. Dia masih mau menemuiku, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya setiap kali aku mulai bercerita. Suatu sore, saat kami duduk berhadapan, aku menceritakan mimpi itu dengan suara pelan. Aku ceritakan lorong gelap, wanita tua itu, kalimat yang selalu sama. Dita terdiam lama. Tangannya yang memegang gelas kopi terlihat sedikit gemetar. Rin, katanya akhirnya, kamu yakin ini cuma mimpi? Pertanyaan itu membuat hatiku semakin tenggelam. Kalau orang yang paling rasional dalam hidupku saja mulai ragu, berarti memang ada sesuatu yang sangat salah. Sejak hari itu, Dita sering mencari alasan untuk cepat pulang. Aku tidak menyalahkannya. Aku pun, jujur saja, mulai takut pada diriku sendiri. Malam kembali datang, dan bersama malam itu, ketakutan yang sudah kukenal terlalu baik. Tapi kali ini aku merasa berbeda. Ada dorongan kuat di dalam diriku untuk tidak hanya diam dan menerima. Aku ingin bukti. Aku ingin tahu, apakah semua suara dan bisikan itu benar-benar ada, atau hanya permainan pikiranku yang sudah lelah
Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel dan meletakkannya di atas meja kecil di samping ranjang. Aku mengaktifkan merekam suara. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan, tapi aku merasa harus melakukan sesuatu. Lampu kamar sengaja aku matikan. Aku duduk di ranjang dalam gelap, hanya ditemani cahaya redup dari layar ponsel. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya suara napasku sendiri dan detak jam dinding. Aku hampir tertidur saat tiba-tiba udara di kamar terasa berubah. Dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke dalam tulang. Bulu kudukku berdiri, dadaku terasa sesak, lalu suara itu datang. Pelan, lirih, seperti jeritan yang ditahan. Suara orang tua, serak, panjang, penuh penderitaan. Aku menahan napas. Takut kalau sedikit saja aku bergerak, suara itu akan mendekat. Jeritan itu berubah menjadi isak, lalu menjadi bisikan-bisikan yang saling bertumpuk. Tidak jelas berasal dari satu atau banyak mulut. Hancurkan dia, hancurkan dia. Bisikan itu berulang-ulang, seperti perintah, seperti doa yang dibalik, penuh kebencian. Kepalaku langsung pusing hebat. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas. Rasanya seperti ada yang berdiri di setiap sudut kamar, mengelilingiku. Aku panik, aku meraih ponsel, hampir menjatuhkannya, karena tanganku gemetar hebat. Saat aku menyalakan lampu, suara itu mendadak berhenti. Kamar kembali sunyi. Aku terduduk di lantai, memeluk ponsel, menangis tanpa suara. Keesokan paginya, dengan keberanian yang tersisa, aku memutar rekaman itu awal niahannya. Terdengar napasku. Lalu, pelan-pelan, suara itu muncul. Jeritan, bisikan, jelas, terlalu jelas untuk diabaikan. Aku menjatuhkan ponselku, tanganku menutup mulut agar aku tidak berteriak. Saat itulah, aku benar-benar percaya. Ini bukan imajinasiku. Ini bukan gangguan tidur. Ada sesuatu yang benar-benar berusaha menghancurkanku. Tubuhku semakin lemah. ACU merasa pusing sampai harus duduk atau berbaring. Terkadang pandanganku menggelap sesaat, seperti mau pingsan. Di beberapa bagian tubuhku muncul lebam samar tanpa sebab. Aku tidak ingat pernah terbentur atau jatuh, tapi bekas-bekas itu ada. Dingin saat disentuh, seperti bukan milikku sendiri. Aku mulai merasa hidupku diambil alih perlahan. Keputusan-keputusan kecil terasa berat. Bahkan untuk makan atau mandi pun aku harus memaksa diri. Ada hari-hari di mana aku hanya duduk memandangi dinding, merasa kosong, merasa kalah. Dalam keputusasaan itu, aku sering berbisik pelan, "Opo iki pungkasan uripku? Apa ini akhir hidupku?" Setiap malam, mimpi itu semakin parah. Tidak hanya lorong dan wanita tua itu, tapi juga beanggen-beanggen lain. Wajah-wajah samar tanggen-tanggen yang mencoba menarikku. Suara tawa yang menggema dari kegelapan. Aku seperti sedang ditarik ke dunia lain. Dunia yang tidak mengenal cahaya. Dan di tengah semua itu, satu pikiran terus berputar di kepalaku. Aku sedang menjadi sasaran. Bukan kebetulan, bukan salah alamat. Ada niat, ada kemauan jahat yang diarahkan langsung padaku. Seseorang menginginkanku hancur, perlahan, tanpa bekas. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Tapi satu hal pasti, ini sudah jauh melampaui mimpi buruk. Ini adalah perang yang tidak bisa kulihat lawannya dengan mata telanjang. Dan setiap malam yang kulalui, aku semakin yakin kalau aku tidak segera menemukan cara untuk melawan, kegelapan itu akan benar-benar mengambil alih hidupku. Setelah malam itu, aku sampai pada satu titik di mana aku sadar kalau aku tidak bisa lagi menghadapi semua ini sendirian. Rasa takut sudah terlalu dalam, tubuhku semakin lemah, dan pikiranku terasa seperti terus ditekan dari segala arah. Ada pagi ketika aku bangun dan merasa asing dengan diriku sendiri. Seperti bukan aku yang tinggal di tubuh ini. Aku sering duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai, bertanya dalam hati apakah aku masih punya waktu. Keputusan untuk mencari bantuan bukanlah keputusan yang mudah. Ada rasa malu, ada rasa ragu, dan ada ketakutan yang aneh, takut kalau semua ini benar-benar niat. Karena begitu aku mengakui bahwa aku butuh bantuan dari orang yang mengerti hal-hal gaib, berarti aku juga harus mengakui bahwa hidupku sedang diincar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Awalnya aku hanya bertanya ke satu dua tetangga lama. Mereka yang sudah tinggal di sini sejak perumahan ini belum seramai sekarang. Aku bertanya dengan hati-hati, tidak menyebut nama,
hanya menggiring obrolan pelan-pelan. Kebanyakan dari mereka menutup diri, menghindar, atau hanya menggeleng tanpa mau. Baik, tapi ada satu bapak tua yang akhirnya berani membuka mulut, itu pun setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Dia menyebutkan satu nama, seorang paranormal yang tinggal di pinggiran kota, cukup jauh dari perumahan ini. Katanya, orang itu jarang mau menangani urusan santet, kecuali kalau memang sudah parah. Mendengar itu, jantungku langsung berdebar. Parah, kata itu terdengar seperti vonis. Butuh 2 hari bagiku untuk mengumpulkan keberanian. 2 hari penuh ketakutan, mimpi buruk, dan tubuh yang semakin terasa rapuh. Pada hari ketiga, aku mengambil cuti kerja. Aku berangkat pagi-pagi sekali, sebelum matahari benar-benar naik. Karena aku tidak ingin bertemu siapapun, terutama Butini. Entah kenapa, setiap kali aku memikirkan dia, dadaku langsung terasa sesak. Tempat paranormal itu sederhana. Rumah kayu tua, dikelilingi pohon besar, suasananya sepi dan terasa berat sejak aku melangkah masuk ke halamannya. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan kemenyan yang samar. Aku mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Beliau menyambutku tanpa wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seolah bisa menembus pikiranku. Belum sempat aku duduk dan membuka mulut, beliau sudah menatapku lama, lalu menarik napas dalam. Kamu datang sudah dalam keadaan capek, katanya pelan. Bukan badan saja, tapi capek batin. Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Air mataku hampir jatuh. Aku duduk, menunduk, lalu mulai bercerita. Semua aku ceritakan. Dari awal pindah rumah, mimpi buruk, bisikan, tubuh yang melemah, sampai bayangan wanita tua itu. Suaraku sering terputus, tanganku gemetar, tapi beliau mendengarkan tanpa memotong. Setelah aku selesai, ruangan itu hening cukup lama. Beliau memejamkan mata, lalu membuka lagi dengan tatapan serius. Ini santet, katanya akhirnya, tegas tanpa ragu. Dan yang melakukan adalah orang yang sangat dekat denganmu. Tetanggamu sendiri. Darahku serasa berhenti mengalir. Meski aku sudah menduga, mendengarnya langsung seperti itu tetap saja membuat lututku lemas. Aku menelan ludah. Suaraku hampir tidak keluar saat bertanya Butini. Beliau mengangguk. Pelan, iya, dia yang mengirim. Dan ini bukan santet sembarangan. Ini pelan, halus, tapi niatnya jelas. Menggerogotimu sedikit demi sedikit. Aku menggigil. Kenapa? Kenapa saya? Tanyaku, hampir menangis. Beliau menatapku lebih dalam. Karena iri, karena dengki, dan karena kamu terlihat lebih hidup darinya. Lalu beliau menambahkan, ingat satu hal nak. Semakin kamu takut, semakin kuat yang dia kirimkan. Aku mengangguk, meski pikiranku berantakan. Rasanya seperti semua ketakutanku selama ini akhirnya diberi nama, tapi nama itu terlalu berat untuk kupikul. Beliau kemudian mengambil beberapa benda dari dalam lemari kecil. Ada jimat kecil dibungkus kain putih. Ada botol berisi air yang baunya seperti campuran bunga dan daun. Dan ada secari kertas berisi tulisan tangan yang tidak aku mengerti. Ini penahan, katanya sambil menyerahkan benda-benda itu. Untuk menghentikan, hanya untuk menahan agar kamu tidak cepat habis. Aku menatap benda-benda itu dengan perasaan campur aduk. Terus, saya harus bagaimana? Beliau terdiam sejenak. Kamu harus lawan dari akarnya. Kalau tidak, selama dia masih menyimpan niat itu, kamu akan terus jadi sasaran. Itu membuatku semakin takut. Melawan. Bagaimana caranya aku melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa kulihat? Beliau seakan mengerti kebingunganku. Melawan bukan berarti menyerang balik, katanya pelan. Melawan itu berarti tidak memberi ruang pada rasa takut. Dan yang paling penting, kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perjalanan pulang, pikiranku penuh. Kata-kata beliau terus terngiang di kepalaku. Aku memegang jimat di dalam tas seperti memegang satu-satunya pegangan hidup. Tapi di balik itu, ada rasa tidak tenang. Kalau ini hanya penahan sementara, berarti bahaya itu belum benar-benar pergi. Sesampainya di rumah, aku langsung merasa perbedaan. Udara di dalam rumah tidak sedingin biasanya. Tekanan di dada sedikit berkurang. Malam itu aku bisa tidur lebih cepat. Meski mimpi buruk tetap datang, tapi terasa seperti dari kejauhan. Tidak sedekat biasanya. Dalam beberapa hari berikutnya,
Aku mulai mengumpulkan informasi. Aku berbicara dengan Tetonggi Tongga lama, berpura-pura penasaran soal sejarah perumahan ini. Sedikit demi sedikit, potongan cerita itu terkumpul. Butini dulunya bukan orang yang seperti sekarang. Katanya, dulu dia juga perempuan biasa, punya keluarga, punya mimpi. Tapi hidupnya pelan-pelan runtuh. Usahanya bangkrut, suaminya pergi, anaknya jarang pulang. Dia tinggal sendirian, dikelilingi rasa sepi dan iri, melihat orang lain masih bisa tertawa. Beberapa orang bilang, Butini tidak suka melihat perempuan muda yang hidupnya tampak baik-baik saja. Punya kerja, punya teman, terlihat bahagia. Itu seperti tamparan baginya. Dan rasa iri itu, kalau dipelihara terlalu lama, berubah jadi kebencian. Saat aku mendengar cerita itu, dadaku terasa perih. Ada bagian kecil dalam diriku yang merasa kasihan. Tapi rasa kasihan itu langsung kalah oleh rasa takut. Karena apapun alasannya, dia sedang mencoba menghancurkan hidupku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Butini menatapku, cara dia tersenyum saat aku terlihat lemah, cara dia berdiri lama di depan rumahnya saat malam, seperti menunggu sesuatu. Sekarang aku tahu, itu bukan kebetulan. Tubuhku masih sering melemah, tapi dengan jimat itu, aku tidak sampai terjatuh seperti sebelumnya. Namun ada malam-malam tertentu di mana aku bisa merasakan amarah yang kuat, seperti gelombang panas bercampur dingin yang menyapu rumahku. Pada malam-malam itu, mimpi burukku kembali lebih jelas. Dalam salah satu malam terburuk, aku terbangun sambil menangis. Dadaku sesak, napasku pendek. Aku duduk di lantai, memeluk lutut dan berbisik lirih. Aku ora kuatian, kudu ngene terus. Aku tidak kuat kalau harus begini terus. Tapi tidak ada jawaban, hanya sunyi yang menekan. Aku mulai menyadari satu hal yang paling menakutkan. Butini tidak sekadar ingin membuatku sakit. Dia ingin aku menyerah, ingin aku hancur pelan-pelan, sampai aku sendiri yang melepaskan hidupku. Dan disitulah ketakutanku berubah menjadi sesuatu yang lain. Amarah kecil, yang selama ini tertimbun di bawah rasa takut, mulai muncul. Aku tidak tahu bagaimana caranya melawan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak mau mati karena iri hati orang lain. Aku masih takut, sangat takut. Tapi sekarang aku juga tahu, rahasia itu sudah terbuka. Dan begitu rahasia itu terbuka, tidak ada lagi jalan untuk pura-pura tidak tahu. Apapun yang akan terjadi setelah ini, aku sudah terlibat terlalu jauh. Aku sedang berdiri di ambang sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Dan tanpa aku sadari sepenuhnya, perang itu sudah dimulai. Sejak hari itu, malam tidak pernah benar-benar datang dengan tenang. Setiap senja turun, ada rasa tegang yang otomatis mengikat dadaku. Seolah tubuhku sudah belajar bahwa gelap berarti bahaya. Aku mengikuti semua yang diajarkan paranormal itu dengan patuh, hampir tanpa berpikir. Setiap malam sebelum tidur, aku menutup semua jendela, mematikan lampu utama, menyisakan satu lampu kecil di sudut kamar, lalu duduk bersila di lantai. Jimat kecil itu selalu kugenggam erat, sampai telapak tanganku terasa pegal. Aku membaca doa, pelan-pelan, berulang-ulang, bukan dengan suara lantang, tapi dengan keyakinan yang kupaksakan agar tetap hidup. Pada awalnya, ritual itu terasa menenangkan. Udara di kamar tidak sedingin biasanya. Mimpi burukku memang belum sepenuhnya hilang, tapi aku tidak lagi terbangun dengan jeritan atau napas tersengal. Aku mulai merasa seperti punya sedikit kendali. Tapi perasaan itu ternyata hanya jeda sebelum sesuatu yang jauh lebih buruk datang. Butini tidak tinggal diam. Aku bisa merasakannya. Ada malam-malam tertentu di mana suasana di sekitar rumah berubah drastis. Bau tanah basah dan kemenyan kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Angin berhembus tidak wajar, meski semua jendela tertutup rapat. Tondok di luar rumah bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan panjang yang tidak jelas ujungnya. Pada suatu malam, tepat ketika aku selesai membaca doa dan hendak berbaring, udara di dalam rumah tiba-tiba berubah. Bukan dingin, tapi berat. Seperti ada kabut tebal yang tidak terlihat, menekan dari segala arah. Napasku mendadak terasa pendek. Aku bangkit dari ranjang, menoleh ke sekeliling kamar. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang salah dari bawah. Pintu kamar, asap hitam tipis, merembes masuk. Bukan asap biasa. Warnanya pekat, bergerak pelan seperti makhluk hidup. Asap itu menyebar ke lantai,
merayap naik, menelan cahaya lampu kecil di sudut kamar, sampai ruangan itu perlahan menjadi gelap. Jantungku berdegup keras. Aku mundur beberapa langkah. Punggungku membentur dinding. Dari ruang tamu terdengar suara pintu terbanting keras. Lalu satu persatu, jendela rumahku bergetar. Seperti ada sesuatu di luar yang mencoba masuk dengan paksa. Aku bisa mendengar kaca berderik, kayu berdecit. Dan di antara semua itu, suara tawa pelan yang sangat kukenal. Kau tidak bisa lari dariku. Suara itu terdengar jelas, tidak lagi samar seperti bisikan. Suara wanita tua itu kini penuh keyakinan, penuh ejekan. Rasanya seperti dia berdiri tepat di tengah rumahku. Meski aku tidak bisa melihatnya, kakiku lemas. Aku jatuh berlutut di lantai. Jimat masih kugenggam erat, seolah itu satu-satunya benda yang mengikatku pada dunia nyata. Aku mencoba berdoa. Kata-kata doa keluar terbata-bata. Lidahku terasa berat. Setiap kalimat seperti ditarik kembali sebelum selesai diucapkan. Tubuhku mendadak terasa sangat berat, seperti ada ratusan tangan yang menekanku ke lantai. Bahuku nyeri, dadaku sesak, kepalaku berdenyut hebat. Aku tidak bisa bergerak, bahkan untuk mengangkat kepala pun rasanya mustahil. Dalam kondisi setengah sadar itu, aku melihat cermin besar di ujung kamar. Permukaannya bergetar halus. Retakan kecil muncul di tengahnya, memanjang perlahan, disertai suara pecahan kaca yang menusuk telinga. Dari celah retakan itu, sesuatu bergerak. Tangan keriput, panjang, dengan kuku hitam yang melengkung tajam. Tangan itu keluar sedikit demi sedikit, seolah mendorong dirinya sendiri dari dunia lain. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Tangan itu meraih ke arahku. Jari-jarinya membuka dan menutup, seperti mencoba mencengkeram udara. Ketika tangan itu hampir menyentuh wajahku, entah dari mana aku mendapatkan tenaga. Mungkin karena putus asa, mungkin karena amarah yang selama ini terpendam, akhirnya meledak. Aku berteriak sekuat yang aku bisa. Teriakan yang bukan hanya suara, tapi seluruh ketakutanku yang tumpah keluar. Dengan sisa tenaga, aku meraih benda, apapun yang ada di dekatku, dan memukulkannya ke cermin itu. Kaca pecah dengan suara keras. Retakan itu melebar, lalu hancur berantakan. Tangan itu menghilang seketika, seperti ditarik kembali dengan paksa. Asap hitam di lantai menyusut, lalu lenyap. Suara tawa itu terhenti mendadak, digantikan oleh sunyi yang sangat dalam. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika aku membuka mata, aku sudah tergeletak di lantai kamar. Seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin. Napasku masih terengah. Dadaku naik turun cepat. Pecahan kaca berserakan di sekelilingku, memantulkan cahaya lampu yang kembali menyala. Aku bangkit perlahan. Tubuhku gemetar. Kepalaku pusing, tapi kesadaranku penuh. Tidak ada asap, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Hanya rumah yang berantakan dan cermin yang hancur. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda. Udara di rumah itu ringan. Tidak ada lagi tekanan yang biasanya menyelimuti setiap sudut. Keesokan paginya, aku keluar rumah dengan langkah gontai. Aku butuh udara segar, butuh memastikan dunia di luar masih nyata. Saat aku membuka pagar, pandanganku langsung tertuju ke rumah sebelah. Butini berdiri di teras rumahnya. Dia terlihat berbeda. Wajahnya pucat, lebih pucat dari biasanya. Tubuhnya tampak lebih kurus, bahunya turun, dan matanya tidak lagi tajam. Tatapan itu kini kosong, lelah. Dan saat mata kami bertemu, dia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tangannya gemetar saat memegang sapu. Untuk pertama kalinya sejak aku pindah ke sini, aku melihat ketakutan di wajahnya. Perasaan aneh menyelimutiku. Bukan lega, bukan senang, tapi kesadaran yang dingin. Apa yang terjadi semalam bukan hanya menyerangku. Ada sesuatu yang berbalik arah. Aku tidak tahu apakah seranganku ke cermin itu yang memutus sesuatu, atau karena aku akhirnya melawan dengan sepenuh hati. Bukan sekadar bertahan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda. Gangguan masih ada, tapi tidak sekuat sebelumnya. Mimpi burukku berkurang intensitasnya. Aku masih bermimpi tentang lorong gelap. Tapi wanita tua itu kini berdiri lebih jauh. Suaranya terdengar lebih lemah, seperti gema yang memudar.
Tubuhku masih sering lelah, tapi tidak lagi seperti hendak runtuh kapan saja. Aku mulai memahami sesuatu yang dulu hanya terdengar seperti nasihat kosong. Perlindunganku bukan cuma jimat atau mantra. Benda-benda itu memang membantu, tapi yang paling menentukan adalah keberanianku sendiri. Selama ini aku bertahan dengan rasa takut, membiarkan diriku ditekan, dikejar, dan diintimidasi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak hanya bertahan, aku melawan. Dalam hati aku sempat berbisik pelan, yen aku kudu wedi. Aku wis kalah saka awal. Kalau aku terus takut, aku sudah kalah sejak awal. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pengakuan yang terlambat. Namun aku juga tahu, ini belum benar-benar berakhir. Perang ini tidak punya garis akhir yang jelas. Tidak ada kemenangan mutlak. Yang ada hanyalah siapa yang lebih kuat menjaga pikirannya, siapa yang lebih lama bertahan. Butini mungkin terlihat lemah sekarang, tapi dendam tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu. Aku berdiri di tengah rumahku yang masih berantakan, memandang pecahan kaca yang belum sempat kubersihkan. Di pantulan kecil yang tersisa, aku melihat wajahku sendiri, pucat, lelah, tapi mataku berbeda. Ada sesuatu yang tumbuh di sana, bukan keberanian yang besar dan gagah, tapi tekad kecil yang keras kepala. Aku masih takut, aku masih sering terbangun di malam hari dengan jantung berdebar, tapi sekarang aku tahu, ketakutan itu bukan akhir segalanya. Selama aku masih berani berdiri, masih berani melawan dalam diam, kegelapan itu tidak akan pernah sepenuhnya menang. Perang ini memang belum selesai. Mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai, tapi setidaknya sekarang aku tidak lagi sendirian. Di dalamnya, aku berdiri di pihak diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa aku masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Aku benar-benar mengira semuanya sudah selesai. Setelah malam itu, setelah Butini terlihat melemah dan gangguan berkurang, aku mulai berani bernapas lebih panjang. Rumah ini masih terasa asing, tapi tidak lagi sepenuhnya bermusuhan. Aku mulai membersihkan perlahan, seperti orang yang baru. Selamat dari banjir pelan, hati-hati, takut menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Pagi itu matahari masuk lewat jendela ruang tamu dengan cahaya pucat. Debu menari di udara. Aku memutuskan memindahkan lemari tua di sudut kamar. Lemari yang sejak awal kupakai hanya sebagai tempat menumpuk barang. Entah kenapa, aku selalu malas membuka bagian belakangnya. Ada rasa enggan yang tidak bisa dijelaskan, seperti naluri kecil yang terus berbisik untuk menjauh. Tapi pagi itu aku memaksakan diri. Saat lemari itu kugeser, terdengar suara benda kecil jatuh ke lantai. Bukan keras, tapi cukup jelas. Jantungku langsung berdegup tidak wajar. Aku menunduk perlahan, dan di sana ada sebuah kotak kecil dari kayu. Warnanya gelap, sudut-sudutnya aus seperti sudah sangat lama tersembunyi. Tanganku gemetar saat memungutnya. Kotak itu terasa hangat, tidak dingin seperti benda mati pada umumnya. Bau apak bercampur sesuatu yang amis menyusup ke hidungku. Aku hampir menaruhnya kembali, hampir menutup mata, dan berpura-pura tidak pernah menemukannya. Tapi, rasa takutku sudah terlalu lama mengendalikan hidupku. Aku lelah berlari dengan napas tertahan. Aku membuka kotak itu. Isinya membuat kepalaku langsung berdengung. Foto-foto. Foto diriku, bukan foto biasa. Foto-foto itu diambil saat aku tidur dari berbagai sudut. Ada yang dari dekat wajahku, ada yang memperlihatkan seluruh tubuhku terbaring lemah di ranjang. Aku tahu itu aku, karena aku mengenali baju tidurku, selimutku, bahkan boneka kecil di samping bantal. Aku tidak ingat pernah berfoto seperti itu. Tidak pernah di bawah foto-foto itu ada segumpal rambut yang diikat benang hitam. Rambutku aku yakin, panjangnya sama warnanya sama. Perutku langsung mual. Lalu ada sehelai kain hitam kecil, kaku, seperti sudah pernah basah dan mengering berkali-kali. Di kain itu tertulis sesuatu dengan warna coklat kehitaman yang tidak perlu dijelaskan lagi. Apa itu? Kau menang kali ini. Tapi aku akan kembali. Tulisan itu tidak rapi, tapi tegas. Seolah orang yang menulisnya sangat yakin dengan ancamannya. Aku menjatuhkan kotak itu. Tanganku gemetar hebat. Seluruh ruangan terasa berputar. Otakku menolak menerima apa yang baru saja kulihat. Tapi tubuhku tahu betul arti semua ini. Ini sisa permainan Butini. Ini terlalu rapi, terlalu terencana, terlalu personal. Aku terduduk di lantai,
memeluk lutut. Selama ini aku sibuk menunjuk satu sosok sebagai sumber semua teror. Aku butuh musuh yang jelas, wajah yang bisa kubenci. Tapi kotak itu seperti tamparan keras. Ternyata ada lapisan lain yang lebih dalam, lebih gelap. Dan selama ini hanya menunggu. Aku teringat malam-malam ketika aku merasa diawasi. Bukan dari satu arah, tapi dari banyak mata. Terbayang lagi suara-suara yang tidak selalu sama nadanya. Ada yang tua, ada yang parau, ada yang seperti menahan tawa. Selama ini aku mengira itu hanya manifestasi ketakutanku. Sekarang aku tidak lagi yakin. Pikiranku melayang ke orang-orang di sekitarku. Tetangga yang ramah, tapi terlalu ingin tahu. Ibu-ibu yang sering berbisik saat aku lewat. Senyum-senyum tipis yang dulu kuanggap basa-basi. Aku mulai menyadari betapa mudahnya iri tumbuh. Betapa licinnya dengki bersembunyi di balik sikap sopan aku. Teringat kata paranormal itu, bahwa semakin aku takut, semakin kuat mereka. Tapi tidak pernah dia bilang kalau mereka bisa lebih dari satu. Hari itu, aku tidak keluar rumah. Aku menutup pintu ropet-ropet, mengunci jendela, tapi rasa aman tidak kunjung datang. Kotak itu kutaruh di tengah ruang tamu, seperti bom waktu yang terus mengingatkanku bahwa bahaya tidak pernah benar-benar pergi. Aku kembali bermimpi. Aku berdiri di sebuah ruangan tanpa dinding. Gelap, tapi bukan hitam. Lapisan abu-abu pekat. Di depanku ada cermin besar. Aku mendekat, dan bayanganku muncul. Tapi ada yang salah. Gerakannya sedikit terlambat, seperti rekaman yang tidak sinkron. Aku mengangkat tangan. Bayanganku mengangkatnya juga, tapi jari-jarinya bergerak sendiri. Matanya menatapku tajam. Terlalu tajam untuk sekadar pantulan. Perlahan, bayangan itu tersenyum. "Capek ya?" katanya dengan suaraku sendiri. Aku mundur. "Siapa kamu?" Bayangan itu menyentuh permukaan cermin dari dalam. "Aku kamu. Atau tepatnya, yang tersisa darimu." Aku terbangun dengan teriakan tertahan. Tenggorokanku kering. Dadaku sakit seperti baru saja ditindih beban berat. Aku menatap cermin di kamar. Pantulanku terlihat normal. Tapi mataku, ada kilat asing di sana. Bukan marah, bukan takut. Sesuatu yang dingin. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Bukan karena gangguan makin parah, tapi karena terlalu tenang. Butini jarang terlihat. Rumahnya sering tertutup, tapi ketenangan itu justru membuatku gelisah. Seperti laut yang tiba-tiba diam sebelum badai. Aku mulai menyadari perubahan kecil pada diriku. Aku lebih mudah marah, lebih sensitif. Kadang saat menatap orang, ada dorongan aneh untuk membalas tatapan mereka lebih lama, lebih tajam. Ada malam-malam di mana aku duduk sendiri dan tertawa kecil tanpa alasan jelas. Lalu langsung menangis karena takut pada diriku sendiri. Aku mencoba kembali ke paranormal itu. Tapi rumahnya kosong. Tetangganya bilang beliau sudah pergi sejak beberapa hari lalu. Tanpa pesan, aku merasa ditinggalkan di tengah medan perang tanpa peta. Kotak kayu itu tidak pernah benar-benar kutinggalkan. Entah kenapa, aku tidak sanggup membuangnya. Setiap kali aku mencoba, ada rasa sesak yang datang. Seperti ada bagian dari diriku yang menolak. Aku mulai bertanya-tanya, apakah itu memang ancaman atau pengingat? Suatu sore saat aku membersihkan pecahan kaca terakhir dari cermin yang pecah dulu, aku melihat pantulan samar di serpihan kecil. Sekilas saja, tapi cukup jelas. Wajahku dengan senyum tipis yang tidak kuingat pernah kubuat. Matanya hitam, terlalu dalam. Aku menjatuhkan serpihan itu. Napasku tersengal. Dalam hati aku berbisik lirih. Opo aku isi aku? Apa aku masih diriku sendiri? Kesadaran itu datang perlahan, tapi kejam. Santet tidak hanya menyerang tubuh. Ia menggerogoti pikiran, membentuk ulang rasa takut, marah, dan dendam. Jika dibiarkan, korban tidak hanya hancur, tapi berubah. Aku menyadari twist paling mengerikan dari semua ini. Bukan siapa yang menyerangku, tapi apa yang sedang mereka bentuk. Dariku, aku tidak lagi hanya sasaran. Aku sedang dijadikan wadah. Tempat sesuatu tumbuh, belajar, dan menunggu. Malam terakhir dalam cerita ini, aku berdiri di depan cermin utuh yang baru kupasang. Aku menatap diriku lama. Tidak ada wanita tua, tidak ada bayangan asing. Hanya aku, lelah, kosong. Tapi saat aku hendak memalingkan wajah, pantulanku berbisik pelan, hampir penuh simpati. Tenang saja, kita sudah sejauh ini. Aku menelan ludah. Kali ini aku tidak berteriak.
tidak lari. Aku hanya menatap balik dan berbisik, aku belum kalah. Entah pada siapa kalimat itu ditujukan, karena sekarang aku tahu, hidupku mungkin tidak akan pernah kembali normal. Setiap senyum bisa menyimpan iri, setiap doa bisa berubah jadi kutukan, dan kegelapan tidak selalu datang dari luar. Kadang ia tumbuh pelen-pelen di dalam diri, diberi makan oleh ketakutan yang tidak pernah benar-benar disembuhkan. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan, tidak juga dengan kematian. Ini berakhir dengan kesadaran yang jauh lebih menakutkan, bahwa mimpi burukku bukan lagi sesuatu yang mengejarku dari luar. Ia sudah berjalan bersamaku, dan selama aku masih bernapas, cerita ini belum akan selesai.